kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Safira Hoirunisa, NIM 180. Saya Gadis Mira, NIM 186. Saya Seri Andika Devi, NIM 193. Saya Lisa Indra, NIM 181. Saya Andi, NIM 183. Saya Belia Verina, NIM 188. Saya Felisa Masayu, NIM 164. Saya Talawat Ibarat Berdina, NIM 184. Saya Bayar Tindausra, NIM 189. Kompleksitas oligopoli merupakan hasil dari saling ketergantungan antar perusahaan. Maka dari itu, tidak ada teori tunggal yang diterima secara umum mengenai perilaku yang oligopoli. Sama seperti kita memiliki teori untuk semua struktur pasar lainnya. Sebaliknya, banyak ekonom menggunakan teori permainan dan matematika yang menganalisis situasi di mana pemain harus membuat keputusan dan kemudian menerima imbalan berdasarkan keputusan pemain lain. Teori permainan telah diterapkan secara luas dalam ilmu sosial serta dalam bisnis, hukum, dan strategi militer. Elemen kunci dari teori permainan adalah konsep keseimbangan Nash. Konsep ini dikembangkan oleh John Nash, seorang ahli matematika ekonomi yang dianugerahi hadiah Nobel Ekonomi tahun 1994 untuk karyanya. Equilibrium Nash terdiri ketika tidak ada pemain yang memiliki intensif untuk mengubah keputusannya. Dalam mempertimbangkan apa yang telah diputuskan oleh para pemain dan dengan asumsi pemain lain tidak mengubah keputusannya. Dengan demikian, semua pemain telah mengambil keputusan yang optimal dengan mempertimbangkan keputusan pemain lainnya. Materi selanjutnya tentang contoh dari dilema tahanan. Dilema tahanan sendiri itu adalah sebuah skenario di mana keuntungan dari kerjasama lebih besar dibandingkan keuntungan dari mengejar kepentingan pribadi. Hal ini juga berlaku pada oligopoli. Nah, di sini saya akan mencontohkan dilema narapidana adalah sebagai berikut. Contohnya, 2 pejabat konspirasi ditangkap ketika mereka dibawa ke kantor polisi. Mereka ditempatkan di ruang interogasi terpisah. Akhirnya, seorang petugas polisi memasuki ruangan tempat tahanan A ditahan dan berkata, "Tahukah Anda, rekan Anda di ruang lain sedang mengaku. Jadi pasangan Anda akan mendapatkan hukuman penjara ringan hanya 1 tahun. Dan karena Anda diam saja, hakim akan menjatuhi Anda hukuman 8 tahun penjara. Mengapa kamu tidak menjadi pintar? Jika Anda juga mengaku, kami akan mengurangi hukuman penjara Anda menjadi 5 tahun dan pasangan Anda juga akan mendapatkan hukuman 5 tahun. Di ruang sebelah, petugas polisi lain memberikan pidato yang persis sama kepada tahanan B. Apa yang petugas polisi tidak katakan adalah jika kedua tahanan tetap diam, bukti yang memberatkan mereka tidak terlalu kuat. Situasi teori permainan yang dihadapi kedua narapidana ditunjukkan pada tabel 1. Untuk memahami dilema ini, pertama-tama pertimbangkan pilihan dari sudut pandang narapidana A. Kalau A yakin B akan mengaku, maka A juga harus mengaku agar tidak terjebak hukuman 8 tahun penjara. Namun jika A yakin B tidak mau mengaku, maka A akan tergoda untuk bertindak egois dan mengaku sehingga hanya menjalani hukuman 1 tahun. Poin kuncinya adalah A punya insentif untuk mengaku apapun pilihan yang diambil B. B menghadapi rangkaian pilihan yang sama dan dengan demikian akan mempunyai insentif untuk mengaku terlepas dari pilihan apa yang diambil A. Pengakuan dianggap sebagai strategi dominan atau strategi yang akan dilakukan untuk individu atau perusahaan. Hasilnya adalah jika narapidana mengejar kepentingannya sendiri, kemungkinan besar keduanya akan mengaku dan akhirnya melakukan total 10 tahun hukuman penjara di antara mereka. Anda harus mencatat bahwa hasil ini adalah keseimbangan Nash. Permainan ini disebut dilema karena jika kedua narapidana mau bekerjasama dengan sama-sama diam, maka mereka hanya harus menjalani total hukuman penjara 4 tahun di antara mereka. Jika kedua narapidana dapat bekerja sama sehingga tidak ada satupun yang mengaku, keadaan mereka berdua akan lebih baik dibandingkan jika mereka masing-masing mengikuti kepentingannya masing-masing, yang dalam hal ini akan mengarah pada hukuman penjara yang lebih lama. Para anggota oligopoli juga dapat menghadapi dilema tahanan. Jika masing-masing oligopolis bekerja sama dalam menekankan output, maka keuntungan monopoli yang tinggi mungkin terjadi. Namun, setiap oligopolis harus khawatir bahwa ketika mereka menekankan produksi, perusahaan lain akan mengambil keuntungan dari harga yang tinggi dengan meningkatkan output dan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Tabel 2.
menunjukkan dilema yang dihadapi oleh oligopoli dua perusahaan yang dikenal sebagai duopoli. Jika perusahaan A dan B sama-sama sepakat untuk menahan produksi, mereka bertindak bersama sebagai monopoli dan masing-masing akan memperoleh laba sebesar $1.000. Namun, strategi dominan kedua perusahaan adalah meningkatkan output yang mana masing-masing perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar $400. Pertimbangkan situasi perusahaan A. Jika A berpikir bahwa B akan menipu kesepakatan mereka dan meningkatkan output, maka A akan meningkatkan output juga karena bagi A keuntungan sebesar $400 ketika kedua perusahaan meningkatkan output lebih baik daripada keuntungan hanya sebesar $200 jika A menjaga output tetap rendah dan B meningkatkan output. Jika A berpikir bahwa B akan bekerja sama dengan menekan output, maka A dapat mengambil peluang untuk memperoleh keuntungan lebih tinggi dengan meningkatkan output. Lagi pula, jika B akan mempertahankan output, maka A dapat memperoleh keuntungan sebesar $1.500 dengan memperluas output dibandingkan dengan hanya $1.000 dengan menahan output juga. Dengan demikian, perusahaan A akan beralasan bahwa masuk akal memperluas output jika B menahan output, dan juga masuk akal untuk memperluas output jika B meningkatkan output. Sekali lagi, B menghadapi serangkaian keputusan paralel. Akibat dari dilema tahanan ini seringkali adalah meskipun A dan B dapat memperoleh keuntungan gabungan tertinggi dengan bekerja sama dalam memproduksi tingkat output yang lebih rendah dan bertindak seperti perusahaan monopoli, kedua perusahaan tersebut mungkin akan berakhir dalam situasi di mana mereka masing-masing meningkatkan output dan didapatkan keuntungan masing-masing hanya $400. Banyak oligopoli di dunia nyata yang didorong oleh perubahan ekonomi, tekanan hukum dan politik, serta ego para eksekutif puncaknya mengalami masa kerjasama dan persaingan. Jika oligopoli dapat mempertahankan kerja sama satu sama lain dalam hal output dan harga, mereka dapat memperoleh keuntungan seolah-olah mereka adalah sebuah monopoli tunggal. Namun, setiap perusahaan dalam oligopoli mempunyai insentif untuk memproduksi lebih banyak dan meraih pangsa pasar yang lebih besar secara keseluruhan. Ketika perusahaan mulai berperilaku seperti ini, hasil pasar dalam hal harga dan kuantitas bisa serupa dengan pasar yang sangat kompetitif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.